Halo semuanya, jumpa lagi dengan Pak Sen. Nah, pada video kali ini yang kita akan bahas adalah beberapa soal hot yang terkait dengan materi segitiga dan segi empat. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, daerah diarsir adalah sketsa tanah yang ditanami rumput. Berapakah luas hamparan rumput tersebut? Nah, jadi ada gambar, kita disuruh mencari luas hamparan rumput tersebut, di mana daerah yang diarsir ini adalah sketsa tanah yang ditanami rumput. Nah, pertama, yang harus kita lakukan adalah mencari luas tanah tersebut, di mana luas tanah tersebut berbentuk trapesium. Kalian harus ingat, luas trapesium itu adalah panjang sisi yang atas ditambah dengan panjang sisi yang bawah, dibagi 2 kalikan dengan tingginya. Kalau pada gambar yang kita bisa sudah tentukan, yaitu adalah B-nya sudah 75, tingginya adalah 40. Kemudian atasnya belum diketahui. Nah, untuk mencari panjang sisi yang atas ini, pertama kita buatkan garis bantu di sini. Nah, sehingga panjang garis bantu ini adalah 40, karena di sini juga 40 ya. Nah, sehingga di sini juga 40. Nah, kita harus tahu dulu berapa sih panjangnya ini. Nah, pasang misalkan dengan X. Sehingga untuk mencari X, itu bisa kita gunakan yang namanya teorema Pitagoras. Di mana X itu bisa kita cari sama dengan kuadrat sisi miringnya. Nah, sisi miringnya itu adalah 50. Berarti 50 kuadrat kurangi dengan kuadrat sisi tegaknya. 40 kuadrat. Nah, 40 kuadrat itu adalah sisi tegaknya. Sehingga dari hasil operasi ini, 50 kuadrat itu adalah 2500. Kurangi 40 kuadrat itu adalah 1600, sehingga menghasilkan akar dari 900. Nah, X itu sama dengan akar dari 900 adalah 30. Berarti panjang X itu dari sini ke sini itu adalah 30. Sehingga bisa kita tentukan, kalau X-nya di sini 30, berarti panjang dari sini ke sini itu adalah 45, agar 45 tambah 30 itu menghasilkan 75, sehingga nilai A-nya itu adalah 45 ya. Nah, kita cari sekarang luas trapesiumnya. Luas trapesium sama dengan A-nya itu adalah 45 tambah dengan B-nya itu adalah 75 per 2 kalikan dengan tingginya. Tingginya berapa? 40. Sehingga ini bisa kita coret, ini sisa lagi 20. Nah, luas trapesium itu 45 tambah 75 kalikan dengan 20. Menghasilkan 2400 meter persegi. Lalu, bagaimana kita mencari luas daerah yang diarsir? Untuk mencari luas daerah yang diarsir, kita harus mengurangkan luas trapesium dengan luas segi empat yang ada di tengahnya ini yang warna putih. Nah, kalau kita hitung luas segi empat yang warna putih ini, itu adalah berbentuk persegi panjang, di mana panjangnya adalah 25 meter, dan lebarnya itu adalah 20 meter, berarti luas dari segi empat yang ada di tengahnya ini adalah 25 kali 20, menghasilkan 500 meter persegi. Sehingga luas diarsir itu bisa kita cari dengan luas trapesium kurangi dengan luas segi empat yang ada di dalamnya. Sehingga luas trapesium 2400 kurangi dengan 500 menghasilkan 1900 meter persegi. Jadi luas daerah diarsir atau luas hamparan rumput tersebut adalah 1900 meter persegi. Oke, Pak Sen lanjutkan ke latihan soal 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika panjang AB itu adalah 16 cm, maka luas segitiga ABD adalah. Nah, kalau kita ditanya luas segitiga ABD, berarti kita harus ingat dulu rumus luas segitiga ABD atau rumus luas segitiga secara umum. Sehingga luas segitiga ABD itu bisa kita cari dengan alas kalikan dengan tinggi per 2. Nah, kita tahu alasnya sudah kita tahu itu adalah 16 cm, tetapi tingginya kita belum tahu. Nah,
Kita harus mencari tingginya terlebih dahulu. Bagaimana caranya mencari tinggi? Kita buat dulu garis bantu dari titik D, kita perpanjang sampai di pertengahan AB. Sehingga garis tinggi dari segitiga ABD itu akan memotong di titik P ini ya, dan di titik Q. Sehingga tinggi dari segitiga tersebut adalah DQ. Nah, untuk mencari panjang DQ sudah jelas panjang DP tambah dengan panjang PQ. Pertama, kita akan mencari dulu panjang DP-nya. Kalau panjang EC itu adalah 10 cm, karena DP itu berada pada tengah-tengah EC, sehingga panjang PC itu adalah 5. Sehingga DP itu bisa kita cari dengan teorema Pitagoras seperti tadi. DP sama dengan kuadrat sisi miring kurangi dengan kuadrat sisi alasnya. Sehingga 13 kuadrat kurangi dengan 5 kuadrat. Sehingga 13 kuadrat itu adalah 169 kurangi 25, sehingga DP itu menghasilkan 144. Berarti akar dari 144 adalah 12. Panjang DP adalah 12. Lalu bagaimana dengan panjang PQ? Panjang PQ itu adalah panjangnya 10 cm, karena ini sudah ada tanda bahwa segi 4 yang ada dalam segitiga ini itu adalah bentuknya persegi, sehingga PQ itu panjangnya 10 cm. Nah, PQ 10, DP 12. Sehingga panjang DQ itu adalah 10 tambah 12, yaitu 22. Luas segitiga ABD bisa kita cari dengan alasnya 16 kalikan dengan tingginya itu adalah 10 tambah 12. 10 tambah 12 itu adalah 22. Bagi 2. Ini bisa kita coret sisa 11. Sehingga 16 kali 11 itu menghasilkan 176 cm persegi. Jadi luas segitiga ABD pada gambar ini adalah 176 cm persegi. Oke, untuk latihan soal 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Luas segitiga ABC adalah... Oke, kita lihat luas segitiga ABC itu merupakan segitiga yang semarang. Jadi tidak bisa kita gunakan rumus luas segitiga di mana alas kali tinggi per 2. Karena pada segitiga semarang kita temukan tingginya. Maka kita pakai cara yang lain untuk menemukan luas segitiga ABC. Kalau Pak Sen misalkan sudut siku-siku ini adalah titik D, maka untuk mencari luas segitiga ABC itu bisa kita gunakan dengan cara mencari luas segitiga ADC kurangi dengan luas segitiga BCD. Nah, karena rumusnya adalah luas segitiga ADC kurangi luas segitiga BCD, maka kita cari dulu luas segitiga ADC. Rumusnya adalah alas kali tinggi per 2. Kita lihat dulu pada segitiga ADC alasnya adalah ini. Nah, 16 tambah 5 berarti 21. Kalikan dengan tingginya adalah ini. 12 ya. 1 kali 12 per 2. Sehingga ini menghasilkan 6 kalau kita bagi. 126. Itu luas segitiga ADC. Selanjutnya kita akan mencari luas segitiga BCD. Kita lihat luas segitiga BCD-nya. Nah, luas segitiga BCD-nya itu, ini Pak Sen berikan tanda. Ini ada batasnya. Rumusnya sama, alas kali tinggi per 2. Nah, alas dari segitiga BCD itu adalah 5. Kalikan dengan tingginya. Tingginya juga 12 ya. Per 2. Sehingga ini kalau kita bagi sisa 6. Luas segitiga BCD itu adalah 30. Karena kita sudah menemukan luas segitiga ADC dan luas segitiga BCD, maka sudah bisa kita mencari luas segitiga ABC. Luas segitiga ABC sama dengan seperti di rumus, luas segitiga ADC yaitu 126 kurangi dengan luas segitiga BCD yaitu 30. Sehingga luas segitiga ABC itu adalah 96 cm persegi. Oke, Pak Sen lanjutkan ke latihan soal yang terakhir, yaitu soal 4. Perhatikan gambar di bawah ini.
Jika luas daerah yang diarsir adalah 20 cm persegi, maka luas daerah yang tidak diarsir adalah. Jadi soal ini sangat sering kali keluar dalam ujian nasional ataupun ujian sekolah. Nah, sebenarnya untuk mencari luas daerah yang tidak diarsir ataupun luas daerah yang diarsir, itu sudah ada rumusnya. Khusus untuk mencari luas daerah yang tidak diarsir, rumusnya adalah luas daerah yang tidak diarsir sama dengan luas PQRS tambah dengan luas ABCD kurangi dengan 2 kali luas diarsir. Ini adalah rumus mentahnya. Nah, sehingga kalau kita masukkan untuk mencari luas daerah yang tidak diarsir, luas yang tidak diarsir sama dengan luas PQRS. PQRS itu adalah sebuah persegi yang panjang sisinya adalah 10 cm. Sehingga bisa kita simpulkan luas PQRS itu adalah 10 kali 10. Berarti luas PQRS itu adalah 100 ya. 100 tambah dengan luas ABCD. ABCD itu adalah berbentuk persegi panjang. Rumusnya adalah panjang kali lebar. 12 kali 5 itu menghasilkan 60 cm. Sehingga 100 tambah dengan 60 kurangi dengan 2 kali luas yang diarsir. Luas yang diarsir itu diketahui 20 cm persegi. Berarti 2 kali 20. Sehingga 100 tambah 60 itu adalah 160. Kurangi 2 kali 20 itu adalah 40. Nah, kita akan dapatkan luas daerah yang tidak diarsir itu adalah 120 cm persegi. Nah, kalau misalnya yang ditanya adalah luas daerah yang diarsir, maka rumusnya adalah luas PQRS tambah dengan luas ABCD kurangi dengan luas daerah yang tidak diarsir bagi 2. Nah, kalau pada soal yang ditanya adalah luas daerah yang diarsir, maka rumusnya adalah ini ya, adik-adik. Nah, jadi untuk soal yang nomor 4 ini, luas daerah yang tidak diarsir itu adalah 120 cm persegi. Oke, adik-adik, itu saja yang bisa Pak San jelaskan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan rajinlah berlatih. Terima kasih.